Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan perkembangan penyidikan, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, Ibtu Juherdi Sumandi. Ya, selamat siang Pak Juherdi. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Juherdi, sebenarnya bagaimana kronologi terungkapnya kasus ini, Pak? Ya, jadi terungkapnya kasus ini karena korban-korban ini kan cukup banyak. Ya. Jadi dari anak-anak yang menjadi korban ini ada yang bercerita dengan teman-temannya dan kemudian orang tuanya mendapatkan informasi itu, dan kemudian juga anak-anak ini memiliki perilaku yang ada perubahan lah, sehingga orang tua ini curiga dan kemudian mereka menanyakan kepada anak-anak ini, dan hasil dari keterangan anak-anak ini membenarkan bahwa mereka pernah dilakukan ya perbuatan cabul oleh guru tempat mereka mengaji di sana di TPA tersebut. Baik, Bapak, apakah hingga saat ini jumlah korban masih 10 seperti yang diberitakan atau sudah bertambah? Ya, dari hasil pemeriksaan kita ini kan kita lakukan pemeriksaan secara terus-menerus ya, sehingga sampai saat hari ini ya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ini sebanyak 26 orang. Di mana para saksi ini adalah merupakan anak-anak yang mereka sebagai murid daripada tersangka ini. Dan hasil pemeriksaan kita ya terhadap semua anak-anak ini dilakukan semua ya, dilakukan semua perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka ini, baik yang terhadap anak-anak yang laki-laki ya maupun terhadap anak perempuan ini. Jadi sampai saat ini kita sudah melakukan 26 saksi yang merupakan mereka sebagai korban juga. Dan inilah termasuk anak-anak ini yang semuanya ini yang mengajar dan belajar di tempat TPA, tempat tersangka mengajar tersebut. Ya, Pak Erdi, ini kan sebenarnya kejadian sudah cukup lama pada Oktober tahun lalu. Ini kenapa bisa terungkap begitu, Pak? Setelah beberapa waktu, apakah ada pengancaman dari pelaku kepada korban, Pak? Ya, jadi ini pengancaman yang dilakukan oleh tersangka ini terhadap anak-anak ini, bahwa dia selalu sebelum melakukan perbuatan tersebut dia mempertontonkan ya video porno kepada anak ini, dan kemudian dia suruh memperagakan, mempraktekkan kepada teman-temannya, dan kemudian anak-anak yang tidak mau mengikuti perintah daripada tersangka ini dilakukan pemukulan gitu loh. Jadi disampaikan oleh tersangka ini kamu akan mau mempraktekkan atau tidak? Kalau tidak akan saya pukul nih. Ya, sebagian anak-anak ini mereka lebih baik dipukul. Jadi sehingga dari cerita itu mereka merasa takutan. Dari ketakutan mereka inilah cerita kepada teman-temannya, dan akhirnya nyampailah kepada orang tua mereka. Dari informasi ini para orang tua kemudian mendalami apakah benar kejadiannya. Ternyata pengakuan anak ini semuanya membenarkan. Baik, Pak Juherdi, seperti apa sih profil dari pelaku? Apakah pelaku ini memiliki istri dan anak atau lajang atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk pelaku ini ya, dia kehidupannya ya seperti biasa saja. Artinya dia memiliki istri dan kemudian memiliki anak ya. Nah, di sini kita juga agak merasa perbuatan ini sangat menurut kita, di mana dia sebagai pengajar di masyarakat agama kok bisa melakukan ini. Ini kalau profilnya sih sampai sini dia mempunyai istri dan keluarga. Dan di mata warga sekitar terlihat baik begitu, Pak? Ya, kalau di sekitar di lingkungan daripada tempat tersangka ini tinggal ya selama ini sih baik-baik saja. Jadi tidak ada yang tahu bahwa kelakuan dari tersangka ini ada penyimpangan yang seperti dia lakukan, karena baik-baik saja lah di lingkungan tempat tinggalnya tersangka. Baik, Pak. Ya, Pak Juherdi, ini mungkin terakhir nih Pak, apakah ada upaya pengembangan dan apakah ada kemungkinan korban-korban di luar 10 orang ini, Pak? Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini ya untuk korban ini sudah sebanyak 26 orang. Yang awalnya kita mendapatkan keterangan sebanyak 10 orang, setelah kita dalami kemarin, setelah kita lakukan pemeriksaan secara terus-menerus, dan sampai saat ini sudah 26 korban. Baik.
yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Berarti Dan kita juga sudah berupaya untuk ya. Berarti jika usia 10 sampai 12 tahun sekitar masih SD berarti ya. Dengan pelaku umur berapa kalau boleh tahu Pak Juherdi? Ya, kalau untuk pelaku ini sudah berumur 50 tahun ya. Baik. Untuk pelakunya. Baik, Bapak, semoga kasus ini segera selesai dan ditindak seadil-adilnya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Juherdi Sumardi, Kasat Reskrim Polres Lampung Barat. Pemirsa, Polda Jawa Barat memeriksa Marlinda Putri atau Linda, sahabat Vina di Mapolres Cirebon Kota. Linda diperiksa selama 5 jam dengan didampingi tim kuasa hukum. Teman almarhumah Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota dengan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris. Linda membantah jika selama ini ia bersembunyi. Pihaknya juga berusaha meluruskan kepada polisi atas tuduhan warganet yang menyudutkan dirinya. Linda berharap kasus ini segera berakhir sehingga menjadi terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik berkisar identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang masukin suaranya jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Sebelumnya viral di media sosial, Linda disebut kembali kerasukan arwah Vina. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Hotman Paris, Linda kembali menyebut ada sosok pelaku lain bernama Mel-Mel. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang meragukan informasi yang dilontarkan oleh Linda. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Pemirsa, pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, ibunda Peggy pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka ya, karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah, cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, shock kan seperti itu, dia shock, sangat terpukul.
Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah DPO yang ternyata cuma 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa Hari ini pemirsa, rencananya adik kandung Peggy Setiawan akan diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Informasi pemeriksaan disampaikan melalui surat yang diberikan langsung ke keluarga. Luciana, adik Peggy Setiawan, rencananya akan diperiksa sebagai saksi di Polres Cirebon. Nantinya keluarga Peggy akan datang dengan didampingi oleh kuasa hukum. Pemeriksaan keluarga Peggy diduga untuk mendalami jejak persembunyian Peggy Setiawan usai diduga membunuh sejoli Vina dan juga Eki. Dan pemirsa, hari ini Luciana, adik kandung Peggy Setiawan alias Peron, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Dan informasi terkini akan kita tanyakan ke rekan Toy Iskandar di sana. Ya, selamat siang rekan Toys. Apakah adik Peggy sudah hadir memenuhi panggilan polisi? Ya, baik dan Gede dan juga Priska. Saat ini saya berada di salah satu Polresta Cirebon Kota, di mana pada pukul tadi jam 11.24 Luciana didampingi kuasa hukumnya memasuki Polres Cirebon Kota, di mana pada agenda kali ini Luciana yang merupakan adik Peggy tersebut menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota sendiri. Bahkan sebelumnya Luciana ini akan dijadwalkan di Polda Jabar, dan sampai saat ini pihak Luciana serta didampingi kuasa hukumnya memasuki di area Polres Cirebon Kota sendiri, dan di mana sejumlah pengacara pun didampingi untuk memenuhi panggilan atas kasus yang menimpa pada kakaknya tersebut yang selama ini dijadikan tersangka di Polda Jawa Barat kemarin. Dan hingga saat ini suasana di Polres Cirebon sendiri
nampak terlihat sepi, bahkan dalam pemeriksaan ini juga sehingga tertutup begitu, Pram dan juga. Ya, Luciana ini, Toys, ini apakah sejauh mana mengetahui keberadaan kakaknya selama sempat dinyatakan buron selama 8 tahun ini, menurut Anda? Ya, sejauh ini menurut keterangan kuasa hukum Luciana tersebut dijadikan saksi sebagai kakaknya tersebut juga tidak mengetahui atas dasar apa Luciana ini dijadikan saksi. Bahkan dengan adanya tersangka Peggy Setiawan itu, menurutnya juga banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pada pihak kepolisian Polda Jawa Barat tersebut. Bahkan pihak kuasa hukum Peggy juga akan terus bergabung dan kuasa hukum lainnya yang akan menuntut dengan pra-peradilan tersebut, yang akan nantinya jika kejanggalan ini bahwa Peggy itu tidak melakukan aksi keji yang dilakukan Vina dan Eki tersebut, seperti itu. Ya, Toy, selain Luciana, apakah Peggy ini juga memiliki keluarga atau saudara yang lain? Ya, dari keluarga yang tidak mampu, yaitu Ibu Kartini tersebut mempunyai 4 anak, yaitu terdiri dari anak pertama yaitu Peggy yang merupakan tulang punggung keluarga, dia sebagai kuli bangunan di kota Bandung tersebut. Dan Luciana ini merupakan anak ketiga dari pasangan Kartini dan Rudi sendiri. Dan Luciana pun kaget sempat dimintai sebagai saksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri. Apakah Luciana ini merupakan sebagai saksi buntut dari mempunyai kepemilikan sepeda motor? Apakah belum tentu. Apakah ini juga nanti kita sambil menunggu Luciana dan kuasa hukumnya nantinya akan memberikan keterangan pers pada awak media tersebut. Seperti itu. Apakah Anda mendapat informasi adanya pihak lain selain Linda dan adik Peggy yang juga akan diperiksa? Ya, sejauh ini belum ada. Namun pada malam tadi Linda yang merupakan teman Vina tersebut bahkan diperiksa mencapai 4,5 jam lebih. Selain itu juga pihak kuasa hukumnya Vina mendatangi olah TKP kejadian perkara yang dilakukan pembantaian di flyover Talun Kabupaten Cirebon sendiri, seperti itu. Ya. Toys, saya sedikit penasaran ini kenapa pada akhirnya Linda ini diperiksa baru kemarin. Padahal ini kasus ini kan sebenarnya sudah cukup lama dan Linda ini menjadi salah satu saksi yang cukup penting begitu, kesaksian untuk didengar oleh polisi. Ya, betul sekali, Gede. Kita juga mendapatkan informasi seperti ini, kebingungan seperti awak media ini. Dan kenapa pada kasus yang sudah dari tahun 2016 sampai sekarang yang sudah 8 tahun ini banyak kejanggalan yang salah satunya merupakan dari dengan adanya tersangka Egy Setiawan dan adiknya yang dijadikan saksi. Apakah ini menjadi buntut dari permasalahan kasusnya Egy tersebut? Namun dari pihak kita juga apakah benar tersangka Egy ini melakukan yang sangat keji membunuh Vina dan Eki tersebut, seperti itu. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri akan sebanyak mungkin kuasa hukum yang akan bergabung untuk menuntaskan kasus permasalahan Egy Setiawan ini. Baik, rekan Toys, berarti masih ada ketidakpercayaan ya dari sejumlah kalangan bahwa dialah pelaku satu-satunya yang selama ini dianggap buron. Kita tunggu update selanjutnya, rekan Toy, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Iya, Peggy juga bersumpah tidak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki.
Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Iya, ini pemirsa, berdasarkan aturan ini gaji para pekerja nantinya akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan terkait pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Tujuan simpanan TAPERA disebutkan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Pekerja yang dimaksud adalah ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelancer menanggung beban potongan seluruhnya sesuai dengan penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat walaupun akan ada pro dan kontra. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola TAPERA paling lambat tahun 2027. Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan di masa depan. Sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu optional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang punya pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua gitu. Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli yang lain gitu.
Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, putra mantan Menteri Pertanian mengakui menikmati pembayaran tiket pesawat kelas bisnis dari Kementerian Pertanian. Tidak hanya itu, ia juga mengakui meminta uang ke Kementan untuk aksesoris mobil. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang digelar kemarin menghadirkan istri, anak, dan cucu SYL. Mereka adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redino, dan Andi Tenri Bilang. Di depan majelis hakim, anak Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redino, mengakui kerap menikmati terbang dengan pesawat kelas bisnis dari Kementerian Pertanian. Untuk pembelian tiket pesawat itu, apa benar saudara meminta ke Rizky? Ya, jadi izin jelaskan, izin menjelaskan yang mulia. Jadi awal-awal pada saat Pak Menteri itu menjadi menteri, kami kebiasaan untuk beli sendiri. Sehingga pada ada waktunya dari Biro Umum itu memberitahukan kepada kami bahwa kalau ada yang mau berangkat silakan lapor aja ke kami. Jadi itu yang menjadi kebiasaan kami untuk meminta yang mulia. Baik, seperti itu. Ya. Jadi sama dengan penempatannya juga itu. Penempatannya kami biasa di kursi bukan bisnis, tiba-tiba dikasih ke bisnis. Jadi kita juga cuma ngikut aja yang mulia. Saudara juga pernah meminta uang sejumlah 111 juta untuk pembayaran aksesoris mobil. Iya. Mercedes. Bukan. Triton. Iya. Antara Triton dan Hilux karena dua-duanya mobil dinas di saya. Mobil ada di Makassar. Hilux. Iya. Toyota ya. Toyota Hilux dengan Mitsubishi Triton. Mitsubishi. Siap. Itu benar saudara minta melalui Alianti. Ya. Jadi izin yang mulia menceritakan bahwa waktu Sukim berkunjung ke Makassar, dia menanyakan ada yang bisa dibantu nggak? Saya bilang ini bisa dibantu nggak Pak Sukim? Jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan untuk betul yang mulia. Melayani. Iya, karena pada saat melayani Pak Menteri dan keluarga ya. Betul yang mulia. Biasanya kan ditawari ke Pak Menteri itu bukan ke anak-anaknya. Iya. Tapi saudara juga menerima tawaran itu. Betul yang mulia. Jadi ya, tidak hanya itu, cucu Syahrul Yassin Limpo, Andi Tenri Bilang Radiansyah atau yang biasa dipanggil Bibi, menyatakan selama menjabat sebagai staf ahli Kementan, ia tidak hadir di kantor setiap hari. Namun setiap bulannya Bibi mendapat kenaikan honor hingga 10 juta rupiah. Dan, itu kan menjadi staf ahli. Saudara digaji kan? Diberi gaji per bulan, benar enggak? Setahu saya digaji yang mulia. Digaji. Gaji itu saudara terima sendiri atau melalui transfer? Bagaimana? Ditransfer? Ditransfer. Ditransfer. Saudara terima berapa? Seingat saya 4 jutaan. Pertama ya? Awalnya 4 juta. 4 jutaan. 4 juta. Saudara dapat SK untuk sebagai staf ahli? Pada saat itu ada SK-nya yang mulia. SK, siapa yang tanda tangan SK itu? Saya tidak perhatikan yang mulia. Saudara tidak perhatikan. Baik, saudara tidak perhatikan ya. Awalnya saudara menerima 4 juta per bulan. Iya yang mulia. Apakah setelah saudara menerima SK tadi yang saudara lupa siapa yang tanda tangan, apakah saudara masuk kantor sebagaimana biasanya? Pernah tidak saudara masuk? Pernah yang mulia. Masuk setiap hari atau? Tidak setiap hari yang mulia. Tidak setiap hari. Tapi menerima gaji per bulan. Rutin ya? Sejak terima SK. Ada yang skip juga yang mulia. Ya? Sepertinya. Ada yang terlewat juga bulannya sepertinya. Ada yang pernah juga tidak menerima kan? Tapi kan sebagian besar saudara menerima. Dari 4 juta kemudian terakhir berapa? Apakah benar sampai 10 juta? Saya nggak perhatikan yang mulia. Ya, pemirsa, fenomena istiwa azam terjadi di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Ya, fenomena ini maksud kami menjadi patokan umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Fenomena istiwa azam atau rosdul kiblah merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah yang diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Mei pukul 12:17 waktu Arab Saudi. Cara menentukan arah kiblat dalam peristiwa istiwa azam ini bisa dengan cara menegakkan tongkat pada bidang datar
Kemudian bayangan tongkat yang lurus dipakai menjadi penanda arah kiblat yang tepat. Fenomena istiwa azam ini hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Pertama terjadi setiap 27 Mei pukul 12:17 waktu Arab Saudi, dan kedua 16 Juli atau 17 Juli pukul 12:27 waktu Arab Saudi. Sementara itu pemain sepak bola Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Witan berhaji bersama istri dan keluarga besarnya. Dengan mengenakan ihram, pemain sepak bola kebanggaan tim nasional Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah bersama istri dan keluarga pada Minggu malam 26 Mei waktu Arab Saudi. Witan beruntung dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut jadwal, seharusnya ia berangkat tahun 2040. Namun, karena sang istri sudah mendaftar sejak 2012 bersama keluarga besarnya, Witan bisa membersamai istrinya sebagai mahram. Sebenarnya daftar haji di 2019, tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 dan peraturan dari Kemenak untuk tahun ini bisa ada penggabungan mahram, tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun untuk pasangan mahram. Jadi karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram bersama istri saya, dan alhamdulillah bisa di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat. Witan, istri dan keluarga datang bersama 324 jemaah lainnya. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Balikpapan, rombongan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua. Jemaah akan melaksanakan umroh haji terlebih dahulu dan bermukim di Makkah selama 30 hari. Selanjutnya, jemaah akan bermukim di Madinah selama 8 malam, lalu pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Black Steel FC melawan Unggul FC menjadi laga pembuka pekan ke-13 Liga Futsal Profesional 2003-2024 di Gor Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Black Steel FC tampil ngamuk sejak awal laga hingga mampu menghajar Unggul FC dengan skor cukup meyakinkan 5-1. Pada laga kedua, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC semakin nyaman di puncak klasemen setelah berhasil mengatasi perlawanan Papage Banua dengan skor 1-3. Di laga ketiga, giliran Pendekar United yang tampil percaya diri dan mampu mengatasi perlawanan Halus FC dengan mudah. Pendekar United mampu mengontrol permainan dan menang dengan skor 4-1. Pada laga pamungkas, Moncong Bulo tampil terengginas dengan mencukur habis lawannya Giga FC dengan skor telak 7-0. Dengan kemenangan ini, Moncong Bulo merangsak naik ke papan tengah, sementara Giga FC semakin terbenam di dasar klasemen. Sementara itu, BTS FC masih kokoh di puncak klasemen dengan 31 poin, ditempel ketat oleh Black Steel FC di posisi kedua dengan 27 poin, dan Kancil WHW dengan 26 poin yang masih menyisakan 2 pertandingan. Pada kategori putri, Kebumen Angels kembali meraih poin penuh setelah mempecundangi Muara Enim FC dengan skor 3-0. Dengan kemenangan ini, Kebumen Angels berhasil meraih 15 poin dan menggeser MS Putri Bersatu di puncak klasemen dengan 13 poin. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Peggy Setiawan alias Peron membantah membunuh Eki dan Vina. Ya, Indonesia Police Watch menegaskan bahwa bantahan tersebut merupakan hak dari tersangka dan IPW berharap agar Peggy mendapatkan bantuan hukum dari pengacara yang andal. Bantahan Peggy selaku pembunuhan Eki dan Vina disampaikannya di hadapan wartawan saat jumpa pers Polda Jawa Barat. Menanggapi pengakuan Peggy tersebut, Indonesia Police Watch IPW menyampaikan hal tersebut merupakan hak tersangka. IPW meminta kepolisian Polda Jawa Barat memberi hak kepada Peggy untuk membela diri dengan didampingi pengacara yang profesional.
Peggy Setiawan alias Peron ini harus mendapatkan seorang advokat yang handal, ya. Atau ya, bukan advokat yang abal-abal, ya, supaya jelas haknya dibela dengan baik. Yang kedua, Peggy alias Peron dijauhkan dari tindakan-tindakan penekanan, apalagi tindakan fisik yang hanya untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, IPW juga menyoroti perubahan jumlah DPO dari 3 menjadi 1, yaitu hanya Peggy seorang. Padahal sejak tahun 2016 selalu disebut ada 3 pelaku yang DPO. Nah, ini dirilis 3 dengan tidak jelas, ya kan 3 itu dengan namanya saja nama pendek, ya, bisa juga nama panggilan ini. Karena di antara geng itu mana peduli namamu sebetulnya siapa, dipanggilnya Andi, kemudian Peggy, kemudian siapa lagi tuh, satu lagi ya. Ini kan tidak. Nah, sekarang dinyatakan bahwa hanya 1. Kalau benar 1, maka Polri wajib memeriksa tim penyidik di 2016, ya. Siapa tim penyidiknya? Siapa pimpinannya? Ini harus diminta pertanggungjawaban nih. Belum lagi soal-soal ya seperti pernyataan sakat tatal, walaupun sudah dipidana, ya. IPW juga meminta pihak-pihak yang mengaku sebagai korban salah tangkap segera mengajukan upaya pembelaan agar mendapatkan status lebih jelas. Dari Jakarta, Wena Nura Abdul Rashid, iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina 27 Agustus 2016 silam. Kuasa hukum Peggy menegaskan kliennya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Peggy Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Dan sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koat. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni hanya Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Boy Iskandar, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 dan 2 di tahun 2024. Pos Indonesia ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 dan 2 di tahun 2024. Seperti apa kinerja Pos Indonesia dan komitmen serta konsistensi Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako? Saat ini saya bersama Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos dari Pos Indonesia. Salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak Febri. Iya Pak, Pos Indonesia diberi amanah kepercayaan kembali oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Dan saat ini sudah masuk ke triwulan kedua. Seperti apa sih Pak konsistensi kinerja bantuan penyaluran PKH dan sembako ini Pak? Ya baik Mbak. Jadi PT Pos Indonesia Alhamdulillah kembali diberi kepercayaan untuk menyalurkan bantuan sembako dan PKH untuk triwulan kedua. Dan jumlahnya Alhamdulillah juga bertambah ya dibandingkan dengan triwulan 1. Triwulan 1 kita berhasil menyalurkan dengan tepat waktu ya
tepat waktu dengan keberhasilan yang sangat memuaskan. Nah, harapan kita di triwulan kedua ini kita bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi berupa bayar lebih cepat, bayar lebih tepat, kemudian kita berkoordinasi yang lebih banyak kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari penyaluran bansos ini. Oke. Butuh koordinasi tentunya ya Pak ya, sehingga proses penyaluran dana bantuan ini bisa terrealisasi dengan baik, akuntabel juga dan tepat sasaran. Nah, strategi apa Pak yang sudah dilakukan Pos Indonesia sehingga proses penyaluran dana bantuan ini bisa terrealisasi dengan baik? Ya, jadi kunci sukses dari suatu pekerjaan adalah perencanaan ya. Bagaimana kita merencanakan satu program penyaluran itu dengan baik dan itu kita terus tingkatkan ya. Kemudian di proses penyaluran juga kita menyiapkan petugas yang lebih banyak, yang lebih fresh tentunya, sehingga nanti proses penyaluran itu pun lebih cepat. Kita ingin proses penyaluran ini sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial, yaitu maksimal di 30 hari. Oke. Nah Pak, berbicara mengenai layanan Pak, dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako ini kan ada 3 metode, dan metode ini juga dilengkapi dengan aplikasi. Nah, seperti apa implementasi aplikasi ini bisa digunakan khususnya untuk daerah-daerah yang cukup sulit atau daerah-daerah 3T, tapi penyalurannya tetap dilaksanakan Pak? Ya. 3 metode kita, pertama pembayaran di kantor pos, yang kedua kita mendatangi komunitas ya, di mana mereka masyarakat yang berada di lokasi jauh dari kantor pos kita datangi, kemudian pembayaran di ke rumah ya. Untuk pembayaran ke rumah tentu kita prioritaskan mereka yang lansia, yang sedang sakit ataupun disabilitas gitu. Nah, itu 3 layanan Pak. Nah, ini berbicara mengenai aplikasi, ada layanan PGC Pak. Bisa dijelaskan Pak, pelayanan PGC ini dimungkinkan baik untuk pos sendiri untuk menyalurkan bantuan, tentunya bagi user atau pemberi kerja ya Pak. Nah, seperti apa Pak? Ya, PGC ini adalah aplikasi yang kita bangun untuk memperkuat data akuntabilitas penyaluran bansos kita. Jadi setiap transaksi ataupun penyaluran bansos itu terekam dalam aplikasi PGC atau Pos Giro Cash. Di sini semua transaksi baik yang online ataupun offline itu akan masuk dalam satu dashboard yang akan mengumpul semua transaksi berupa kapan terjadinya pembayaran, siapa petugas yang membayar, di mana lokasi bayarnya, siapa yang menerima atau yang dibuktikan dengan foto, kemudian geoteknya di mana, itu terekam. Dan itu terekam secara real time untuk yang online. Sedangkan kalau yang offline itu akan real time ketika petugas itu memasuki wilayah yang online ataupun yang sudah ada sinyal. Nah, semua data ini bisa dibaca, bisa dievaluasi oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Sehingga Kementerian Sosial secara teknis bisa melihat pergerakan penyaluran dilakukan oleh PT Pos itu setiap detik. Ya, sehingga nanti ketika ada sesuatu yang butuh percepatan ataupun yang ingin ditanyakan, baru nanti Kementerian Sosial biasanya mengkonfirmasi kepada kita untuk dilakukan percepatan atau minta data yang lebih lengkap. Sehingga ini membuat semuanya menjadi transparan. Dan ini yang membuat kita menjadi nyaman ya. Karena apa? Semua proses penyaluran kita punya bukti. Sehingga tidak ada lagi orang yang komplain, merasa tidak dapat dana bansos, karena kita sudah punya buktinya. Demikian Pak. Oke Pak, Pos Indonesia ini kan tadi 3 metode tadi Bapak sebutkan, ada layanan yang memang hanya dimiliki Pos Indonesia, itu ada door to door. Nah, apakah ini menjadi salah satu keunggulan? Karena boleh dibilang proses door to door ini kan ada proses geotaggingnya juga Pak. Nah, seperti apa layanan ini menjadi satu-satunya keunggulan yang dimiliki Pos Indonesia dalam penyaluran dana bantuan PKH dan sembako ini khususnya Pak? Ya, baik. Ya, karena DNA-nya PT Pos itu kan ada DNA kurir ya, ataupun menyampaikan amanah. Kalau dulu kita menyampaikan ke rumah penerima itu adalah surat, paket. Sekarang kan bentuknya berupa uang. Nah, dengan kekuatan dan DNA ini, maka hal ini menjadi sesuatu yang memang adalah keunggulannya PT Pos itu sendiri sebagai bisnis jaringan. Kita memiliki jumlah
kantor cabang yang banyak ya, lebih dari 4.800. Kita punya agen pos yang hampir 100.000 kemitraan. Dan ini menjadi kekuatan kita, karena petugas pos tahu KPM itu tinggal di mana, bahkan juga komposisi penghuni rumah itu juga beberapa pengantar paham itu. Berarti memang Pos Indonesia sudah siap memberikan pelayanan maksimal kepada KPM dan juga seluruh masyarakat di Indonesia ya Pak ya? Ya, itu komitmen kita. Kita ingin setiap tahun kualitas layanan kita itu semakin baik. Sehingga pemberi kerja itu merasa nyaman dan senang bekerja sama dengan PT Pos. KPM pun juga merasa happy karena diberi kemudahan untuk dapatkan hak mereka. Serta mitra-mitra yang menjadi bagian daripada kita merasa bermitra dengan orang yang tepat ataupun perusahaan yang tepat. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra untuk obrolannya. Semoga apa yang menjadi harapan Pos Indonesia untuk bisa terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan pemberi kerja lainnya juga bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos dari PT Pos Indonesia Persero. Sampai jumpa.